Ini bunga-bunga anggur dari hasil pembuahan pangkas pucuk di 25 HSP. Bunganya baru mekar dan ini proses penyerbukan baru berlangsung. Dalam kondisi seperti ini, bunga-bunga anggur tak boleh disemprot dengan pestisida, baik insektisida maupun fungisida, agar proses penyerbukan tidak terganggu. Karena pembuahannya dengan sistem potes pucuk, ini waktu pemangkasannya tidak bersamaan atau bertahap, dipilih tersier yang sudah besar atau yang sudah siap untuk dibuahkan. Jadi hasil bunganya bervariasi, ada bunga yang baru mekar, ada yang masih bentuk brokoli, ada juga yang baru pecah bat seperti ini, dan ada yang baru mau dipangkas pembuahan, jadi buahnya nanti susul menyusul. Nah, dalam kondisi seperti ini, pohon masih memerlukan aplikasi insektisida dan fungisida, sedangkan bunga yang sedang mekar tak boleh terkena semprotan insektisida dan fungisida. Ini nanti saya akan melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida agar bat-bat yang baru pecah nanti bunganya tidak terserang hama, baik hama trip maupun hama jamur. Bagaimana cara pengaplikasiannya agar bunga-bunga anggur yang sedang mekar tidak terkena semprotan pestisida? Simak video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak referensi di berbagai sumber seperti dari YouTube dan beberapa artikel ketika pohon anggur sedang berbunga dan baru proses penyerbukan, pohon anggur tidak boleh dipupuk dan juga tidak boleh disemprot pestisida karena bisa menyebabkan kerontokan pada bunga anggur. Namun ketika kita membuahkan anggur, ini konteksnya dalam skala hobi atau dalam skala rumahan ya teman-teman, bukan skala perkebunan. Saat kita itu membuahkan anggur dengan teknik potes pucuk, kondisi pohon setelah dipangkas pembuahan itu daun-daunnya masih banyak. Berbeda halnya dengan pembuahan pruning total, pohon anggur digunduli tanpa disisakan satu daun pun. Tentunya ini akan berbeda perlakuannya juga terhadap pohon anggurnya. Untuk kondisi seperti ini, saya tetap melakukan pemupukan dan pengaplikasian insektisida dan fungisida, namun dengan dosis dikurangi dari biasanya. Untuk pupuknya sendiri masih menggunakan pupuk generatif. Ini saya menggunakan KNO3 dari Merauke atau bisa juga menggunakan KNO3 putih Pak Tani dengan durasi 10 hari sekali. Untuk pengaplikasian insektisida dan fungisida masih seperti biasa, 1 minggu 1 kali, tapi dosisnya setengahnya ya teman-teman. Biasanya kalau pengaplikasian biasa itu 1 mili, ini pengaplikasiannya setengah mili per liter. Walaupun pohon anggur berbunga dan sebagian bunganya ada yang mekar, tapi bunga yang baru mekar kita bungkus untuk melindungi dari semprotan insektisida dan fungisida. Caranya seperti ini. Pembuahan pangkas pucuk ini pohon masih dilakukan penyiraman karena masih banyak daun-daun yang bisa berfotosintesis. Sedangkan kalau pembuahan pruning total, penyiramannya akan dilakukan ketika sudah mulai tumbuh daun-daun baru. Untuk pemupukannya juga berbeda perlakuan. Ini versi saya ya teman-teman. Ketika pohon anggur sedang berbunga, pohon tetap dipupuk per 10 hari sekali walaupun bunga sedang mekar, karena masih ada beberapa cabang tersier yang baru pecah bat, ada juga tersier yang baru proses pembesaran batang, jadi bervariatif, jadi masih diaplikasikan pupuk generatif. Nah, kali ini saya akan melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida dengan dosis setengah mili per liter. Tapi sebelum melakukan penyemprotan, akan kita bungkus satu persatu bunga anggur yang sedang mekar seperti ini. Kita bungkus satu persatu untuk melindungi dari semprotan insektisida dan fungisida.
Memang terlihat sedikit ribet membungkus bunga satu persatu, tapi kelebihan metode pembuahan seperti ini, kita bisa memanen buah anggur terus-menerus tanpa henti karena buah anggurnya matangnya bergantian dompol demi dompol. Nah, sudah diberi penutup bunga-bunga anggur yang sedang mekar, seperti dikasih topi ya teman-teman, seperti ini. Cara ini sangat efektif, bisa melindungi bunga anggur dari semprotan pestisida. Dan untuk yang sebelah sana juga sudah dibungkus seperti ini. Terlihat, nah kalau yang ini buah yang sebentar lagi dipanen. Nah, terlihat seperti ini bunga-bunganya ya, semua dibungkus. Ini buah yang siap dipanen, kita bungkus rapat. Nah, ini nanti diarahkan ke sini penyemprotan insektisida dan fungisidanya di bat-bat yang baru seprut. Nah, seperti ini kita aplikasikan nanti bunganya agar terbebas dari hama jamur dan trap. Langsung kita buat racikan pestisidanya. Ini saya insektisidanya pakai Abasel dan fungisidanya pakai Amistartop, masing-masing setengah mili dicampur dengan 1 liter air. Ini pengaplikasiannya saya oplos saja agar lebih praktis. Ini kita tuang masing-masing kira-kira setengah mili. Ini semprotannya sudah diisi dengan air 1 liter, kemudian kita kocok-kocok hingga merata. Nah, ini siap diaplikasikan ke seluruh tanaman anggur. Untuk waktu pengaplikasiannya, ini saya pagi hari jam 7 pagi. Ini kita semprotkan dari arah bawah dan atas. Harus hati-hati juga ya teman-teman, walaupun bunga anggur yang sedang mekar sudah diberi penutup atau pelindung, harus diperhatikan arah angin juga. Dari pengalaman yang sudah pembuahan yang tahun lalu, cara ini juga saya lakukan. Sangat efektif melindungi bunga anggur yang sedang mekar, tidak mengganggu proses penyerbukan atau proses polinasi. Nah, proses penyemprotan insektisida dan fungisida sudah selesai. Kertas pembungkus bunga kita diamkan beberapa saat, kira-kira 30 hingga 60 menit. Tujuannya agar semprotan insektisida dan fungisida meresap ke seluruh tanaman, tidak menetes ke bunga anggur. Sementara menunggu waktu tersebut, kita akan melakukan pemupukan juga ya teman-teman. Nah, untuk pupuknya saya pakai kalium nitrat KNO3 dari Merauke. Kandungannya 13% nitrogen dan kalium oksida 46%. Untuk cara aplikasi bisa disemprot ke tanaman dan juga bisa dikocor ke media tanam. Untuk saat ini saya aplikasikan dengan ditabur saja, kemudian langsung dikocor dengan air. Ini bentuknya serbuk halus seperti ini sehingga cepat dan mudah diserap akar tanaman. Ini untuk dosis di kemasan. Untuk aplikasi semprot atau foliar 4 hingga 10 gram per liter air, dan untuk aplikasinya nanti saya gunakan setengah sendok makan. Ditaburkan di atas media tanam sekitar tanaman anggur, kemudian dikocor dengan air sebanyak 3 liter. Ini mulsa penutupnya dibuka dulu. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita tabur setengah sendok makan pupuknya. Langsung kita kocor dengan air sebanyak 3 liter. Dikuyur secara merata agar pupuk larut semua. Kemudian mulsanya kita kembalikan. Untuk pohon yang lain sama,
takarannya setengah sendok makan. Kemudian disiram air sebanyak 3 liter. Nah, untuk pemupukannya sudah selesai. Sekarang kita akan melepas tutup bunga. Kita lepas satu persatu agar bunga mendapat cukup sinar matahari sehingga proses penyerbukan bisa berhasil dan akan menjadi beri. Nanti setelah bunga-bunga selesai penyerbukan dan sudah menjadi beri anggur sebesar kacang kedelai, bisa diaplikasikan insektisida dan fungisida agar buah anggur mulus, tidak terserang hama, trep, dan jamur. Kita lepas satu persatu, hati-hati. Nah, bagian sini sudah terlepas semua kertas-kertasnya. Sekarang di bagian yang sebelah kanan. Ini juga kita buka satu persatu. Nah, ini ada buah yang sebentar lagi bisa dipanen. Ini sudah variation, kurang lebih sudah 90 HSP. Ini bisa dipanen 100 HSP. Ini anggur hijau Jepang ya teman-teman. Bonus dari pangkas Pondasen Pruning atau peremajaan tersier baru. Ini ada 3 dompol. Mulus-mulus ini ya teman-teman, buah anggurnya seperti ini. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini tentang perawatan pohon anggur yang baru berbunga, pembuahannya dengan metode pangkas pucuk atau potes pucuk yang kondisi bunganya itu susul menyusul. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, jangan lupa share dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.